Malam episode 83. Nathan terus memperhatikan lorong yang ada di depan kamar Andre. "Andre, aku yakin tadi Putri," ujarnya sembari memperhatikan lorong, berharap itu memang istrinya. "Kalau memang dia, maka tugasmu selesai," ujar Andre sembari bercermin, memastikan penampilannya telah sempurna. "Selesai," Nathan kembali mendekati sahabatnya. "Iya, jika itu memang benar-benar Putri, maka dia sudah mendengar semua ucapan kita. Dan dengan seperti itu, dia tahu perasaanmu. Jelas, Andre. Aku kurang yakin." "Kalau kamu kurang yakin, cari Putri dan lihat reaksinya," ujar Andre. Nathan buru-buru keluar kamar dan mencari keberadaan istrinya. Putri sedang mengontrol tawanya, sembari tetap bersembunyi di dalam kamar mandi yang ada di dekat ruang keluarga. Nathan mencari istrinya di kamar, tapi dia tidak menemukan, terus mencari di setiap sudut ruangan. "Dia mencintaiku," gumamnya senang sembari bercermin. Putri menatap dan mengelus perutnya. "Baiklah, aku akan mengerjaimu," gumamnya senang sembari keluar dari kamar mandi. Dia mengubah wajahnya yang sedari tadi tersenyum menjadi cukup serius. "Putri," panggil Nathan. Putri berhenti seketika, tanpa mau membalikkan badannya. "Ya ampun, dia datang," gumam Putri pelan, sembari memegang wajahnya agar tidak menunjukkan kalau dia yang sedang menguping pembicaraan suaminya dengan Andre. Nathan berdiri di depan istrinya. Dia memperhatikan wajah istrinya dengan sangat lekat. "Apa tadi kamu berada di pintu kamar Andre?" tanyanya. Putri mengerutkan dahinya. "Tidak, aku baru mau ke sana," sahutnya bohong. Dalam hatinya, dia ingin memeluk suaminya dan mengatakan kata cinta. "Lalu siapa tadi?" gumam Nathan pelan dan terdengar Putri. "Kenapa?" tanya Putri, pura-pura tidak mengerti. "Tidak ada," sahut Nathan dan berlalu. "Ah, Nathan, kenapa tidak bilang saja kalau kamu cintaiku?" gerutu Putri pelan. "Nathan, tunggu!" teriak Putri sembari mengikuti langkah suaminya. "Ada apa?" tanyanya sembari tetap berjalan. Aku," Putri gugup. "Apa?" tanya Nathan, masih tetap berjalan menuju kamar Andre. "Ngapain juga aku mengatakan lebih dulu?" batinnya. "Apa?" tanya Nathan dan menghentikan langkahnya sembari menatap istrinya. Anu, Putri menggaruk punggung lehernya. Dia terlihat gugup ketika mengetahui kalau suaminya sangat mencintainya. "Apa, Putri?" tanya Nathan lagi. "Anu, Tari ingin berbicara dengan Dani," sahutnya. "Apa?" Nathan kaget dan mengerutkan dahinya. Dia tidak habis pikir dengan ucapan istrinya. "Iya, benar. Tari ingin mengabari Bapak. Sebelum menikah dia ingin bicara," jelasnya lagi. "Bagaimana cara menghubunginya?" tanya Putri. Nathan diam dan berlalu meninggalkan istrinya. "Nathan, kenapa tidak dijawab?" teriak Putri. "Ayo," ajak Nathan membalikkan badannya dan mengulurkan tangannya ke arah istrinya. Tiba-tiba dia menarik kembali tangannya dan berjalan lebih dulu dari istrinya. "Ah, Nathan, kenapa kamu tidak bilang langsung sih?" gerutu Putri sembari berjalan menuju kamar Andre. Ketika pintu kamar terbuka, Andre langsung menanyakan kepada Nathan. "Bagaimana?" tanyanya sembari menoleh ke arah pintu. Terlihat ada Putri sedang berdiri di depan pintu. "Andre, Tari ingin berbicara dengan Dani," ujar Nathan. "Tari?" Andre langsung mendekati Putri. "Kenapa Tari?" tanyanya ke Putri. "Hei, dia bukan Tari, dia istriku." Nathan langsung menarik sahabatnya agar tidak berada di dekat istrinya. "Oh, ini Putri. Berarti kalian sudah..." Nathan langsung memukul punggung sahabatnya. "Kenapa dipukul?" protes Andre. "Ada bangkai di punggungmu," sahut Nathan. "Bangkai?" Andre meraba punggungnya. "Bangkai apa?" tanyanya sembari menatap ke arah cermin. "Bangkai nyamuk," sahut Nathan. "Nyamuk kamu bilang bangkai?" Andre menggelengkan kepalanya, sedangkan Putri tertawa terpingkal-pingkal. Dan kedua pria itu seketika langsung menoleh ke arahnya. Putri yang mendapatkan tatapan dari kedua pria itu langsung menutup mulutnya. "Nathan, tadi memang suara Putri," bisik Andre. "Tapi dia bilang tidak," sahut Nathan berbisik. "Kalau bukan Putri, lalu suara tawa siapa tadi?" tanya Andre sembari melirik ke arah Putri. "Andre, Tari ingin berbicara dengan Dani," ujar Putri mengalihkan pembicaraan kedua pria itu. Dia tahu jika kedua pria itu sedang membicarakannya. "Untuk apa?" tanya Andre. "Dia hanya ingin mengabari kalau dia akan menikah," sahut Putri. "Baiklah," Andre mengambil ponselnya dan menghubungi orang kepercayaannya yang ada di kota B. "15 menit lagi mereka akan menghubungiku," ujar Andre ketika selesai menghubungi orangnya. Dan Putri meninggalkan kedua pria itu sembari tersenyum tentunya. "Aku yakin itu tadi Putri," ujar Andre ke Nathan. "Tapi dia bilang bukan," sahut Nathan bingung dengan suara tawa yang mereka dengar. "Sikap Putri bagaimana?" tanya Andre. "Sama saja, datar seperti jalan tol, tidak berlubang atau bergerigi," sahutnya. "Lalu siapa tadi?" gumam Andre. Putri kembali ke kamar Tari.
Di kamar itu, Tari telah selesai dirias dan telah mengganti pakaiannya dengan kebaya. "Tari, kamu cantik sekali." Putri memeluk kembarannya. "Kamu juga cantik," sahut Tari dan membalas pelukan saudarinya. "Sudah kamu tanyakan?" tanya Tari. "Sudah. Nanti 15 menit lagi mereka ke sini," sahut Putri sembari duduk di depan meja rias. Wajahnya mulai dirias oleh perias pengantin. Putri terus menyunggingkan senyuman di bibirnya, dan hal itu terus diperhatikan saudarinya. "Kenapa denganmu?" tanya Tari sembari duduk di pinggir tempat tidur. "Aku bahagia, Tari," sahutnya sembari menatap penampilan wajahnya yang sedang dirias. 15 menit kemudian, pintu kamar diketuk. Asisten perias membuka pintu kamar. "Iya, Mas Andre," ujar wanita itu. "Bu, saya mau bicara dengan calon istri saya," ujarnya. "Nanti saja setelah menikah, kalau sekarang tidak boleh bertemu," sahut asisten perias. "Ya sudah, panggilkan Putri," ujarnya. Asisten perias menutup pintu kamar dan mengatakan ke Putri. Wanita itu keluar dari kamar dengan rambut masih disasak. "Ya ampun Putri, kenapa rambutmu seperti terkena angin puting beliung?" ejek Nathan. Putri tidak menghiraukan ucapan suaminya. Matanya beralih menatap Andre. "Ada apa, Andre?" tanyanya. "Kamu dan Tari bisa menghubungi nomor ini." Andre menunjuk nomor yang ada di ponselnya. Putri mengambil ponsel itu dan membawa masuk ke dalam kamar. "Ibu bisa keluar sebentar?" ujar Tari kepada semua yang ada di dalam kamarnya. Semuanya keluar dari dalam kamar. Hanya Putri yang masih berada di situ. Ketika melihat semuanya keluar, membuat Nathan dan Andre yang ada di depan pintu bingung. "Kenapa semuanya keluar?" tanyanya. "Mbak Tari meminta kami keluar sebentar," sahut perias. Dan Andre mengerti kenapa calon istrinya meminta semua keluar, agar pembicaraan itu tidak didengar orang lain. Putri menghubungi nomor yang disebutkan Andre. Dia menghubungi dengan panggilan video. Tidak berapa lama panggilan terhubung. Terlihat seorang pria menyerahkan ponselnya kepada seseorang. "Ya, halo Pak," ujar pria kumuh yang ada di ujung sana, yang berpikir jika dia sedang berbicara dengan Andre. Melihat penampilan bapaknya, Tari langsung menangis. "Kamu siapa?" tanya pria kumuh itu. Karena riasan itu membuatnya tidak mengenal anaknya. "Aku Tari," sahutnya pelan. "Tari?" Pria parubaya itu langsung menangis. "Maafkan Bapak," ujarnya menangis. "Bapak menyesal," ujarnya sedih, sembari terbatuk-batuk. "Apa yang harus Bapak lakukan agar kamu mau memaafkan Bapak?" ujar pria itu lagi. Tari menggelengkan kepalanya. "Aku hanya ingin minta restu dari Bapak," ujar Tari sembari meneteskan air mata. Putri langsung mengelus punggung saudarinya. Mendengar anaknya mau menikah, pria itu langsung menangis terseduh-seduh. "Ampuni dosa-dosaku ya Allah," ujarnya dan terdengar kedua anaknya. "Aku bapak yang tidak bermoral, tapi anakku masih menghubungiku dan meminta restuku," sesalnya dengan isak tangisnya. "Dia masih menganggapku bapaknya." Kedua saudara kembar itu ikut menangis meneteskan air mata. "Bapak penuh dengan dosa. Bapak malu bertemu dengan kamu," ujar pria itu. "Tapi Bapak senang mendengar kamu akan menikah. Bapak merestuimu, Nak, dan Bapak mendoakan pernikahan kamu langgeng sampai akhir hayat," ujar pria itu, dan langsung menutup panggilan secara sepihak. "Sudah, Tari, kamu menikah dan restu sudah kamu dapat," ujar Putri. "Aku kasihan dengan Bapak. Dia terlihat kurus dan sakit-sakitan," sahutnya. "Iya, aku dapat melihat kalau Bapak terlihat semakin tua. Sudahlah, jangan bersedih lagi." Putri mengambil ponsel yang ada di tangan saudarinya dan membawa ke Andre. Ketika pintu terbuka, semua perias masuk ke dalam kamar. "Ini ponselnya dan terima kasih," ujar Putri menyerahkan ponsel itu kepada pemiliknya. "Bagaimana dengan Tari?" tanya Andre khawatir. "Dia menangis," sahut Putri dan masuk ke dalam kamar. "Kasihan Tari," ujar Andre yang dapat merasakan kesedihan calon istrinya. Jam 10 tepat, Andre telah duduk di kursi akad nikah dengan saksi dan penghulu. Dan di kursi tamu telah hadir tetangga dan kerabat dekat Ibu Siska. Tidak berapa lama, Tari datang bersama dengan saudarinya. Putri menggandeng tangan saudarinya sampai ke meja ijab kabul. Semua tamu undangan terpukau melihat saudari kembar itu. Keduanya sangat cantik. Dan Andre sebagai calon suami juga terpukau dengan kecantikan istrinya. Andre menjabat tangan Pak Penghulu dan mulai membacakan ikrar nikah. "Saya nikahkan engkau dengan Dewi Mentari binti Dani dengan mas kawin logam mulia 2,5 kilo dibayar tunai," ujar Pak Penghulu. "Saya terima nikahnya Dewi Mentari binti Dani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," sahut Andre. Dan saksi langsung mengatakan kata sah. Tari langsung meneteskan air matanya. Begitupun Putri ikut meneteskan air matanya bahagia karena saudarinya yang merupakan mantan PSK telah sah menjadi istri Andre. Pasangan pengantin itu menandatangani beberapa dokumen. Setelah itu dilanjut dengan Tari untuk mencium punggung tangan suaminya.
Dan Andre membalas dengan mengecup dahi istrinya. Semua itu didokumentasikan oleh seorang fotografer. Setelah selesai, mereka sungkem kepada Ibu Siska. Wanita parubaya itu meneteskan air matanya, sembari memeluk anak sematawayangnya. Jadilah suami yang menerima kekurangan istri. Jangan pernah berkata kasar kepada istri. Sayangi Tari dengan penuh kasih, ujar Ibu Siska dengan isak tangisnya. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai akhir hayat, ujar Ibu Siska. Terima kasih, Bu, karena telah merawat dan membesarkanku. Aku tidak bisa membalas semuanya. Hanya doa yang bisa aku berikan kepada Ibu, ujarnya. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya. Tiba Tari untuk sungkem dengan mertuanya. Terima kasih Tari, karena kamu mau menikah dengan Andre, ujar Ibu Siska. Ibu harap sayangi Andre seperti Ibu menyayanginya. Cintai dia seperti Ibu mencintainya. Terimalah kekurangannya, ujar wanita parubaya itu. Aku mengucapkan terima kasih karena Ibu mau menerimaku untuk menjadi mantu Ibu. Aku akan berusaha untuk menjadi istri yang baik dan penurut untuk Andre, ujar Tari. Acara sungkem telah selesai. Para tamu undangan mulai menikmati makanan yang sudah disiapkan pemilik rumah. Andre dan Tari duduk di kursi pelaminan. Andre melirik istrinya, begitupun Tari ikut melirik. Kamu cantik, puji Andre. Tari hanya menjawab dengan senyumannya. Putri dan Nathan naik ke atas pelaminan dan memberikan selamat untuk pasangan itu. Selamat Abang Ipar, godanya sembari menyelami Andre. Terima kasih adik Ipar, sahutnya. Jaga Tari ya, jangan buat air matanya kembali menetes, seru Putri lalu memeluk saudarinya dengan erat. Kembaranku yang hanya berjarak beberapa menit dariku, ujar Putri masih memeluk saudarinya. Semoga pernikahan kamu langgeng, ujar Putri. Kamu juga, sahut Tari. Nathan berdiri di depan sahabatnya. Kamu cium tangan, tita Andre. Ah, Abang Ipar kurang ajar, gerutu Nathan dan langsung memeluk sahabatnya. Selamat ya, sekarang kita menjadi saudara. Awalnya kita hanya sebatas sahabat, tapi sekarang kita telah menjadi satu keluarga, ujar Nathan dan lalu melepaskan pelukannya dan menoleh ke arah Tari. Dia berdiri di depan kakak iparnya, wanita yang pernah ditidurinya. Aku hanya ingin meminta maaf kepadamu, ujar Nathan tanpa mau menyentuh tangan Tari. Maafkan semua kesalahanku yang dulu, ujarnya yang tentunya didengar Andre dan Putri. Aku sudah memaafkanmu lama, sahut Tari. Sayangi saudariku, ujar Tari sembari memegang jari jemari saudarinya. Nathan melirik ke arah Putri. Putri memang keras kepala, tapi sebenarnya hatinya lembut, puji Tari, dan Putri langsung menyikut saudarinya. Dan dia sangat Tari tidak dapat melanjutkan kalimatnya, karena Putri menutup mulut saudarinya dengan telapak tangannya. Sangat apa? Tanya Nathan penasaran. Bersambung.